Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat-sahabat Umi Lifa Official dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana malam ini, saat ini, untuk pecinta-pecinta ulo bisa berjumpa kembali dengan Umi, dan Umi bisa menyapa sahabat-sahabatku yang di luar sana. Semoga untuk pecinta-pecinta Umi Lifa Official semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk yang Umi cintai, yaitu para netizen di luar sana yang selalu mengikuti dan menunggu tayangan dari Umi Lifa Official. Semoga saat ini, malam ini, sahabatku dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Yang saat ini dalam keadaan kesusahan, yang saat ini dalam keadaan kepanikan, yang saat ini dalam keadaan banyak problema hidup, masalah, kesusahan, banyak hutang, ya berantem dengan suaminya, ditinggal selingkuh istrinya. Semoga Allah kasih jalan yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Sekali lagi saya ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sahabatku, saat ini Umi Lifa, Alhamdulillah, kabarnya pasti sahabat ingin tahu bagaimana keadaan Umi Lifa. Di situ banyak sekali pesan-pesan, jangan Umi terlalu kecapean karena takut sakit, takut tumbang, takut, banyaklah ketakutan. Tapi insya Allah dengan niat dan kalimat lillahi ta'ala, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ sahabatku, Umi akan kemana saat ini? Alhamdulillah, Umi punya janji sama siapa? Pasti di sini banyak sekali untuk sahabat-sahabat Umi Lifa Official yang begitu merindukan dan menyarankan untuk Umi bersatu dengan Bunda Mawar. Dimana kemarin ada sedikit bentrok dengan santri yang kemungkinan dari sahabat-sahabat sana begitu mencemaskan keadaan dan ikatan tali persaudaraan saya dengan Bunda Mawar, sehingga tidak berjumpa lagi dengan beliau, tidak bersatu lagi dengan beliau. Kata teman-teman di luar sana, apakah mungkin Umi Lifa itu dengan Bunda ada sedikit crash karena adanya santri yang kemarin agak sedikit brutal? Alhamdulillah sahabat, karena satu, saya dengan Bunda Mawar adalah satu tujuan, di mana untuk memberantas kemusyrikan. Jadi tidak ada waktu untuk sibuk mengurusi hati kita dengan kebencian, dengan kekecewaan, ataupun dengan kemarahan. Beliau adalah sahabat kita, beliau adalah saudara kita. Musuh terbesar bukan saudara kita, musuh terbesar bukan orang yang sesama berjuang. Musuh sahabat kita, musuh diri kita itu bukan orang yang sama-sama memperjuangkan agama dan juga memerangi kezaliman, tapi musuh yang nyata, dia yang bersekutu dengan iblis laknatullah. Dari situ saya dengan Bunda Mawar tidak ada waktu untuk bermusuhan. Saya dengan Bunda Mawar tidak ada waktu untuk saling benci. Saya dengan Bunda Mawar tidak ada waktu untuk saling mengoreksi kekurangan orang lain. Maka dari itu kita fokus pada tujuan. Di mana malam ini, alhamdulillah, saya udah berjanji dengan beliau untuk mendatangi kediaman Ki Subro, yang mana telah diporak-porandakan oleh Gus Idris dan juga Mamas Karyo. Apakah Ki Subro dan juga Hindun masih di sana? Karena kemarin atau tadi apa yang saya saksikan itu sangat mengenaskan sekali, sehingga terketuklah hati saya, hati Bunda Mawar untuk turut ikut andil dalam langkah ini. Mau tidak mau kami akan menyusul kepada epokannya Ki Subro. Apapun yang terjadi, walaupun nyawa harus jadi taruhannya, kita tidak akan pernah mundur selangkah pun. Ingat, zaman sekarang mendekati zaman-zaman akhir, maka banyak sekali penyesatan. Bukan cuma laki-laki yang harus terjun ke lapangan. Maka kita sebagai perempuan harus menjadi serikandi mendukung perjuangan seorang suami apabila itu ada ridho dari seorang suami. Begitu sahabat. Tapi sebelum Umi Lifa melangkahkan kaki seperti halnya biasa, agar kita, langkah kita, perjalanan kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa kita libatkan Allah dan Rasulullah dimanapun kita berada, agar kesulitan demi kesulitan kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita seperti biasanya kita awali dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Baik sahabat, mungkin itu aja, saya tidak panjang lebar untuk berbicara karena saya khawatir beliau udah menunggu. Entah nanti benar-benar saya bisa berjumpa dengan Bunda Mawar atau tidak, saya kurang tahu ya. Yang pasti perjanjian ini tadi sudah sempat berjanji bahwa kita akan bersatu. Seperti halnya permintaan dari netizen, ayo bersatulah dengan Bunda Mawar, ayo Bunda Mawar bersatu dengan Umi Lifah, agar makin menambah kekuatan dan kita bisa menghancurkan kekuatannya Ki Subro, serta kita bisa membawa Mbak Hindun kembali kepada sejatinya, yaitu perempuan yang tidak diganggu oleh aturan iblis. Baik sahabat, kita menuju ke kediaman Ki Subro. Saya di sini seperti halnya kemarin, saya alhamdulillah bisa membawa kabur Mbak Hindun, walaupun pada akhirnya saya masih kecolongan, insya Allah. Karena apa? Sampai bisa kecolongan ini karena dasarnya beliau dikuasai oleh iblis. Semoga dengan bersatunya saya dengan Bunda Mawar ini bisa mengalahkan iblis yang berada di raganya Mbak Mawar, dan kita bisa membawa pulang beliau. Itu harapan saya. Biarkan Mama Skaryo dan juga Gus Idris menghadapi Ki Subro, dan saya bersama Bunda Mawar insya Allah akan bersatu untuk mengendalikan yang ada di raganya. Sahabat, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat Bunda Mawar? Alhamdulillah sehat Umi. Subhanallah, alhamdulillah. Ternyata kita dijumpakan oleh Allah. Amin, ya Mungkin di luar sana teman-teman pada khawatir apakah kita bisa berjumpa atau enggak Bunda. Ya, seperti misi kita, bahwa, dan ini adalah permintaan dari netizen, kalau kita harus bersatu untuk memerangi Ki Subro. Ya, benar. Bagaimana Bunda? Apakah Bunda sendiri udah pernah berjumpa dengan Ki Subro? Selama ini saya ingin bertemu dengan beliau, tetapi belum juga, karena selalu ada yang menghalangi santrinya, segala macam alasan. Dan juga ada kekuatan yang begitu dahsyat di mana kita tidak gampang untuk bisa berjumpa dengan beliau. Iya, sepertinya di balik kesulitan itu ada sesuatu yang terjadi, makanya tidak berjumpa sampai sekarang. Terus menurut Bunda kekuatan itu berasal dari mana? Karena apa? Setelah saya lihat di situ, saya udah pernah ke padepokannya, tapi saya cuman berjumpa dengan santri dan juga Mbak Hindun, yang dimana waktu itu saya sempat bawa kabur tapi dikuasai oleh iblis. Nah, di tengah-tengah saya membawa kabur, Mbak Hindun ini tiba-tiba menghilang aja. Dan sampai detik ini saya belum pernah berjumpa dan bertatap muka dengan yang namanya Kiai Subro. Dari situ saya sangat penasaran sekali. Setelah saya meditasi,
di situ ternyata ada kekuatan gaib yang begitu kuat. Bagaimana dengan tanggapan Bunda sendiri? Nah, kalau dengan kekuatan gaib itu memang benar. Karena saya juga kemarin ke sana. Saya ada berhadapan dengan santrinya. Namun kalau dengan Mbah Hindunnya saya tidak ada ketemu. Mungkin karena sudah dalam genggaman Kiai Subro, jadi iblis yang ada berada pada Mbah Hindun itu semakin meronta-ronta, merajalela juga. Tidak bisa dipahami sampai sekarang ini, semakin brutal saja. Benar. Karena saya mendapatkan bisikan di mana ini memang ada sangkut pautnya dengan pantai selatan. Iblis itu mengatakan saya adalah musuhmu, mengatakan pada saya seperti itu. Makanya kuat sekali energi pada mereka. Dan di tempat pengobatan itu ada juga yang memantau dari sisi gaib. Waduh, ini bahaya sekali ya. Benar. Kalau informasi yang didapat oleh Bunda dari bisikan itu adalah musuh terberat Bunda Ratu ya. Di sini saya ada petunjuk dari juga di mana beliau penguasa tanah Jawa yang bagian daratan, yaitu Syekh Subakir. Di mana di channel saya udah pernah saya ceritakan bahwa Syekh Subakir ini pernah beliau ini mengadu kesaktian dengan Syekh Sabdo Palon, yang dimana beliau ini sama-sama kuat ya. Memang kekuatan itu hanya Allah, tidak ada yang bisa dikalahkan ya. Benar. Sebesar apapun ilmu, sebesar apapun, sekuat apapun, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatannya Allah. Tapi di tanah Jawa ini, di mana di situ di lautan ada penguasa laut yaitu Bunda Ratu Kidul ya, atau yang terkenal Nyi Roro Kidul sahabat. Dan juga di tanah Jawa ini ada penguasa juga yaitu Syekh Subakir, bukan penguasa ya, tapi memang setelah peperangan dengan Sabdo Palon itu di situ sama-sama mengadu kesaktian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Dan disitulah ada perjanjian untuk menjaga tanah Jawa. Dan alhamdulillah saya mendapatkan petunjuk kalau ini bukan Hindunya ya, karena Hindu dikuasai oleh iblis. Siapa itu namanya? Kiai Subro. Kiai Subro ini ternyata kelemahannya ada di sosok perempuan. Dan dimana mau nggak mau kita harus terjun langsung. Karena kalau kita tidak turun langsung, walaupun Kang Mas Karyo, Gus Idris turun sekalipun, ini orang terlalu sakti. Jadi kayaknya Gus Idris dan Mas Karyo pun masih kesulitan untuk menemukan titik di mana kelemahan dari yang disebut, sebenarnya nggak layak sih itu disebut Kiai Subro ya. Karena perlakuannya seperti itu. Terus bagaimana ini Bunda? Apakah kita langsung aja ambil tindakan langsung ke padepokannya atau bagaimana? Kita langsung aja. Kalau saya udah tahu jalannya, karena saya udah pernah ke sana. Oke, Bunda gimana? Mari kita langsung saja Umi. Siap. Biar kita tahu Monggo. apa yang terjadi di sini. Siap. Ayo sahabat, ikuti terus. Baik sahabat Umi Lifah dan juga Bunda Mawar Pantai Selatan. Ikuti terus, pantangi terus, dukung terus. Kalau memang saya bersama beliau ini menurut panjenengan semua itu adalah yang terbaik untuk menaklukkan seperti wasiat dan amanah dari Syekh Subakir, maka doakan kami agar kami juga dijaga oleh Allah. Sekuat apapun ilmu yang dianut oleh makhluknya Allah, kalau itu aliran sesat dan ilmu hitam, insya Allah akan tetap kalah dengan ilmu putih. Benar. Bagaimana Bunda? Ayo kita deteksi, karena ini udah mendekati areanya. Ibarat kata ini adalah pintu gerbang di mana tidak sembarangan orang bisa masuk ke sini. Coba Bunda deteksi kekuatannya. Apakah memang benar-benar kuat sekali? Ternyata setelah diporondakan masih juga tertutup dan didampingi ataupun dijaga. Luar biasa sekali Kiai Subro ya. Benar, dan ini benteng Bunda untuk menuju ke lokasinya,
kemarin sempat saya deteksi, andai kata ini kita sebagai seorang perempuan mau menanjak ke sana, kita harus melewati benteng ini. Dan ini adalah benteng di mana benteng gaib. Pasti Bunda udah tahu lah ya, udah sih kuat sekali kekuatannya. Sangat luar biasa. Dia sangat teliti untuk menyimpan sesuatu dengan cara membentengi seperti ini ternyata. Karena sudah mulai tahu gerak-gerik dari kita. Pasti. Jadi dia siap siaga. Tapi anehnya, Ki Subro ini tidak pernah mau menjumpai saya. Tidak mau atau memang sengaja tidak menjumpai saya karena dia tahu kelemahannya ada di perempuan. Makanya dia sampai mencabuli dan mempraktekkan setiap perempuan itu dicabuli. Dan saya kemarin dapat informasi juga karena kemarin saya udah datang dan bertemu santrinya. Dan di sini wajib yang tinggal itu wanita. Kalau untuk laki-laki yang berobat tidak tinggal di sini. Berarti murid-muridnya selama ini cuman di waktu-waktu tertentu. Iya. Saya jadi curiga di dalam sana itu banyak perempuan-perempuan yang memang sengaja disembunyikan, tidak ditampakkan di luar padepokannya. Benar. Dan waktu pengobatan ada ruangan khusus. Dan saya curiga di situ. Ruangan khusus ini untuk pengobatan. Dan itu tidak ada yang bisa masuk selain Kiai Subronya. Masya Allah ya. Baik, saya semakin penasaran aja untuk masuk dan tembus ke sana. Apapun harus kita lewati dan kita lakukan. Iya. Untuk memberantas semua ini kita nggak bisa dari kejauhan, harus masuk ke wilayahnya. Benar. Baik Bunda. Panas, auranya panas sekali sahabat. Kita agak keberatan untuk masuk ke sana. Ini pasti sudah direncanakan. Bunda coba buka pintu gerbang yang sana. Saya akan menelusuri melalui tembok gaib ini. Berat sekali suasananya. Kayaknya beda dengan kemarin waktu saya masuk pakai ajian Pesirpan. Itu agak mudah saya masuk ke sana. Mungkin karena banyaknya guru-guru yang udah masuk ke situ sehingga bentengnya jauh lebih kuat Bunda. Karena pastinya mereka tidak akan mempermudah lagi. Benar. Mereka takut semua terbongkar. Karena mereka menyiapkan sudah dari jauh. Saya melihat ada Hindun Bunda. Coba Bunda terus tembus pintu gerbang agar kita bisa masuk. Ada Hindun Bunda. Tapi kenapa sepi? Pada kemana penghuninya? Sedang apa dia? Saya tidak melihat ada sosok laki-laki itu. Apa dia sendirian? Ayo kita semakin maju Bunda. Udah mulai terbuka pintu gerbangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba, apakah itu benar Bunda? Hindun, mari kita deteksi dulu benar-benar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Benar Bunda. Ini Hindun sendirian. Ayo kita masuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati.
suaranya udah agak ringan. Saya Kok nggak ada ya? Saya yakin saya tidak salah dengan mata batin saya. Kalau tadi di tempat duduk ini ada Hindu. Iya. Bagaimana pandangan Bunda sendiri? Tapi tiba-tiba kok tidak ada. Bagaimana? Allah. Ada suara. Atau jangan-jangan itu sekutu mereka. Astagfirullahaladzim. Saya benar-benar menyaksikan tadi ada sosok. Iya, tadi Hindu duduk di sini. Saya yakin saya tidak salah lihat. Coba, ayo kita deteksi lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahi al-'aliyyil azim. Benar, sudah tidak ada Bunda. Kekuatan apa Permainan ya? mereka nih. Saya kesini nih penasaran ingin menjumpai. Tapi kenapa setiap saya kesini sahabat tidak pernah Kiai Subro ini ada. Dan ini tadi beda auranya. Waktu pertama saya masuk itu saya bisa masuk dan mudah. Saya waktu itu hanya membawa santri. Tapi kenapa di saat posisinya saya bersama Bunda semakin berat rasanya masuk. Bahkan ada hawa panas tadi. Di mana di tembok itu ada aura gaib yang begitu kuat. Benar. Dan hilangnya Hindu ini permainan mereka agar kita tidak bisa menggapai Hindu. Dan ini udah tidak ada. Maka dari Atau jangan-jangan sama Mama Skaryo dan Gus Idris udah diobrak-abrik di sini ya. Sehingga kita tidak bisa menemukan. benar Umi, ini sudah diporak-porandakan. Karena kemarin tidak seperti ini situasinya. Berarti kita sia-sia datang ke sini. Dan Indin itu sebagai pancingan kita berarti. Kalau gitu, Dan ini permainan mereka. Kita Bunda, ayo coba kita deteksi apakah mereka masih di sekitar sini. Kalau enggak, maka kita harus tinggalkan wilayah sini. karena ini sebuah menjadi Kita meditasi sebentar. Kenapa ada suara-suara berisik juga? takutnya ini komplotan iblis Benar, yang menertawakan kehadiran kita. jangan sampai kita kena jebakan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini benar-benar udah kosong. Saya Mereka ada di sini hanya untuk mengacau. berarti mengelabui kita. Ya benar. Percuma kita kalau itu ada di sini. Kita nggak usah lama-lama di sini. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Pandai mereka membuat permainan. Tapi kita bukan berarti harus menyerah begitu saja. Ya benar. Tugas kita belum selesai. Sampai benar-benar kita dapatkan Hindun dan juga Kiai Subro. Ini Hindu sebagai pancingan kita agar kita itu terus terbawa dengan permainan mereka. Benar.